Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai metode pengembangan sistem dan analisa perancangan input dan output. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai research, ya, kemudian mengenai penulisan kutipan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada istilah SDLC. Jadi istilah SDLC ini bukan merupakan istilah yang baru bagi kalian mungkin, karena di perkuliahan mata kuliah PSBO ya, itu setidaknya sudah dibahas sedikit mengenai SDLC. SDLC atau kepanjangannya Software Development Life Cycle atau System Development Life Cycle, ini bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Nah, teori atau pengertian SDLC ini disampaikan oleh Rosa dan Salahuddin. Jadi, kenapa sih di sini perlu adanya suatu pengembangan sistem? Kalau sebelumnya dibahas mengenai kenapa kita melakukan suatu research atau penelitian, ya karena kita menemukan adanya suatu masalah di mana nanti untuk mencari solusi dari masalah tersebut itu pasti ada berbagai cara, ya. Mungkin salah satunya kalau misalkan kita menemukan banyak permasalahan dalam suatu sistem di mana pengolahan datanya ini masih dilakukan secara konvensional atau secara manual. Nah, ini pasti salah satu solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, itu salah satunya adalah dibutuhkan adanya suatu pengembangan sistem di dalamnya, yaitu bisa membuat suatu sistem yang baru, yaitu dengan memperbaiki bagian-bagian yang menjadi permasalahan, atau benar-benar membuat sistem yang baru dari awal secara keseluruhan, itu seperti itu. Jadi pengembangan sistem ini sangat diperlukan untuk sistem yang seperti itu. Ataupun sebenarnya kalau misalkan sistemnya yang ada di dalam satu tempat itu misalkan sudah terkomputerisasi, tapi ternyata setelah dievaluasi masih ada kendala atau permasalahan yang dijumpai, nah ini juga perlu adanya suatu pengembangan. Nah, seperti itu. Ya, makanya kita belajar mengenai suatu pengembangan sistem. Nah, nanti di sini dalam pengembangan sistem atau dalam SDLC ini sendiri, ini ada beberapa model yang akan kita pelajari, ya. Ada model waterfall, ada model prototype, ada model RAD atau Rapid Application Development, ada model iteratif, dan ada model spiral. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama di sini adalah model waterfall atau disebut juga dengan model air terjun. Nah, model waterfall ini merupakan salah satu model yang banyak digunakan oleh mahasiswa UPSI sendiri, ya, nantinya di dalam penyusunan laporan tugas akhir, terutama pada saat membahas mengenai metode pengembangan sistemnya, gitu. Jadi ini merupakan salah satu model yang banyak mahasiswa UPSI itu menggunakannya. Jadi setidaknya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan model waterfall tersebut.
Jadi model waterfall itu disebut juga dengan model sekuensial linear, yaitu merupakan metode pengembangan sistem yang paling tua, tapi juga yang paling sederhana, tapi paling banyak diminati ya, karena ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak di mana spesifikasinya itu tidak banyak mengalami perubahan, seperti itu. Jadi model waterfall ini merupakan suatu model di mana alurnya itu nanti dilakukan secara sekuensial atau secara terurut atau berurutan, yaitu mulai dari adanya analisa, kemudian dilanjutkan ke desain, kemudian pengkodean, kemudian pengujian, dan harusnya masih ada satu lagi yaitu pemeliharaan. Jadi harusnya ada lima tahapan ya, 5 tahapan di dalam model waterfall itu sendiri. Ini harusnya ada satu lagi ya di sini, setelah pengujian nanti ada pemeliharaan. Nah, kemudian mengenai analisa, apa sih analisa yang perlu dilakukan di dalam analisa tersebut? Jadi analisa itu menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak sesuai dengan yang dibutuhkan tentunya ya, terutama dari kebutuhan dari si usernya di situ. Nah, jadi gini, sebelum menentukan kebutuhan ini, yaitu tadi pertama kita harus benar-benar memahami dulu mengenai sistem yang ada pada saat ini yang berjalan pada suatu tempat tersebut yang akan kita kembangkan sistemnya. Ini harus paham dulu ya. Bagaimana alur kerjanya, kemudian permasalahannya itu bagaimana, ya, sehingga nanti dalam mengembangkan kebutuhan, dalam mengembangkan sistemnya ini tidak salah, gitu. Jadi memang benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh si usernya tersebut. Apa saja kebutuhan yang diperlukan, gitu. Jadi ini tidak bisa asal, oh ini nanti dibikin ini. Enggak, tapi dilihat dulu kondisinya, perlu nggak kebutuhan, misalkan kebutuhan A ini perlu nggak, kebutuhan B ini perlu nggak. Dan nantinya misalkan dalam menentukan kebutuhan sebuah sistem, ini perlu adanya komunikasi antara si pengembang sistem itu sendiri dengan dengan si usernya. Ini perlu adanya komunikasi gitu. Kalau tanpa komunikasi hanya dari satu pihak saja, misalkan dari pihak pengembang, nantinya khawatirnya nanti sistem yang sudah jadi nantinya ada yang tidak sesuai dengan harapan dari si usernya. Makanya kita nanti misalkan diminta untuk mengembangkan sebuah sistem, jadi harus benar-benar paham dulu mengenai sistemnya dulu, sehingga nanti kita bisa secara tepat ya menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam sistem tersebut ya, sehingga nanti tentunya diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada nanti itu bisa diselesaikan semuanya seperti itu ya. Nah, di sini misalkan ini ada salah satu contoh ya untuk menentukan kebutuhan ya, kebutuhan sistem. Contohnya di sini adalah mengenai sistem penyewaan. Ya, sistem penyewaan. Di sini kalau misalkan di sini membuat suatu web, ya, website, nanti ada kebutuhan front end, ada back end. Karena kebutuhan antara front end dan back end, misalkan antara user dengan admin, itu biasanya berbeda. Ya, dan itu kita harus jabarkan nantinya, misalkan kebutuhan usernya itu apa, kebutuhan adminnya itu apa saja, nanti dijabarkan di situ ya secara detail ya. Contohnya seperti ini. Oh, misalkan nih di dalam sistem penyewaan ini nanti pada saat di halaman user atau di halaman pengunjung, nanti pengunjung itu bisa melihat informasi website. Kemudian bisa juga nanti setelah melihat informasi bisa melakukan registrasi untuk menjadi member.
kemudian nanti bisa melakukan setelah jadi member nanti tentunya bisa melakukan login, kemudian bisa melakukan pemesanan secara online, kemudian bisa melakukan konfirmasi pembayaran, dan juga bisa mencetak bukti pemesanan. Nah, ini kan jelas ya. Jadi ini sudah dirancang, oh ini nanti yang diperlukan ini gitu. Ini untuk halaman user. Kemudian kalau untuk halaman admin, contohnya di sini kebutuhannya adalah misalkan di dalam sistem penyewaan tersebut, oh nanti bisa mengelola data member, bisa mengelola harga lapangan, bisa mengelola mengenai data galeri, bisa mengelola mengenai data berita, bisa mengelola mengenai data transaksi, dan juga bisa mengelola mengenai data laporan. Seperti itu. Jadi ini kebutuhan dalam menentukan kebutuhan ini harus jelas ya, harus jelas dan memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si usernya. Nah, kemudian berikutnya adalah tahapan yang kedua adalah desain atau perancangan. Nah, nanti di dalam melakukan desain ini tidak hanya kita mendesain mengenai user interface-nya atau mockup-nya, tapi nanti juga mendesain mengenai struktur data yang diperlukan. Ya, contohnya misalkan nanti dalam desain ini nanti dibuatkan seperti ERD, LRS, ya ini kelas diagram, misalkan ini untuk menggambarkan struktur datanya. Nah, kemudian nanti desain mengenai user interface-nya itu juga nanti bisa digambarkan dengan menggunakan bahasa pemrogramannya apa, nanti disesuaikan. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah pengkodean atau membuat kode program. Jadi setelah tadi kebutuhannya sudah ditentukan, kemudian desainnya juga sudah dibuat. Nah, berarti antara desain itu tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan di tahapan pertama tadi. Nah, setelah dibuatkan desainnya, user interface-nya atau mockup-nya sudah ada, kemudian misalkan database-nya ini juga sudah dirancang, maka ini kan tinggal kita buatkan ke dalam aplikasi program. Ya, nanti dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu ya yang akan digunakan. Contohnya misalkan nanti untuk pembuatan database-nya menggunakan MySQL. Kemudian pembuatan web-nya nanti bisa menggunakan PHP, misalkan seperti itu. Kemudian tahapan yang keempat yaitu adalah pengujian. Jadi setelah setelah programnya itu selesai, aplikasi programnya selesai, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap program yang sudah selesai tersebut. Nah, nanti pada saat melakukan pengujian itu ya sebaiknya ini menggunakan data yang real yang ada di dalam tempat tersebut. Kenapa menggunakan data real? Karena supaya nanti biar kelihatan outputnya. Apakah outputnya nanti yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh user atau belum. Itu seperti itu. Dan nanti untuk pengujiannya, ini kita bisa menggunakan salah satu model yang namanya adalah black box, ya, black box testing. Nah, nanti akan Ibu sampaikan black box testing itu seperti apa, tapi mungkin di pertemuan selanjutnya, tidak sekarang, ya. Nah, kemudian setelah pengujian selesai dan ternyata sudah bebas, programnya sudah bebas dari kesalahan dan output yang dihasilkan itu ternyata sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh kebutuhan usernya, ya, dari kebutuhan usernya, maka sistemnya ini berarti sudah siap untuk diimplementasikan, ya, untuk diterapkan di tempat tersebut. Nah, kalau misalkan sistemnya ini siap diterapkan, makanya perlu adanya suatu maintenance atau pemeliharaan setiap periodenya. Supaya apa? Yaitu supaya nanti sistemnya tidak banyak mengalami gangguan kembali gitu ya. Dan kalau toh nanti misalkan ada perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan nanti bisa dievaluasi kembali seperti itu.
Jadi nanti di pemeliharaan itu kita bisa menentukan software maupun hardware yang digunakan itu dalam implementasi sistem barunya itu nanti apa saja. Oke, jadi kan ini kalau kalian menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal mengenai tahapan analisa sampai pemeliharaan. Jadi kalau misalkan nanti kalian misalkan kalian nanti suatu saat nih terjun ke dalam suatu usaha ini, atau misalkan kalian dimintai tolong untuk membuatkan satu sistem baru atau dimintai tolong untuk mengembangkan sebuah sistem. Nah, ini kan langkah-langkah seperti ini itu perlu kalian lakukan gitu. Jangan tetap mulai dari analisa, kemudian desain, kemudian adanya pengkodean, kemudian pengujian dan pemeliharaan. Jadi ini langkah-langkahnya dilakukan secara berurutan. Makanya tadi metode waterfall, model waterfall itu disebut juga dengan sequential linear, seperti itu. Oke, jadi nanti tinggal diterapkan saja gitu pada saat kalian mengembangkan sebuah sistem. Ini ya yang disebut dengan model waterfall. Nah, kemudian yang kedua, model yang kedua adalah model prototype. Nah, model prototype ini digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman ya antara pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi dari kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunaknya. Jadi nanti di sini ada interaksi antara, semuanya tetap ada interaksi antara pelanggan atau user dengan pengembangnya, pengembang perangkat lunaknya, supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya dalam pengembangan sistemnya. Cuma kalau di model prototype di sini caranya berbeda dengan model waterfall tadi ya. Kalau model prototype ini ya, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama itu adalah mendengarkan pelanggan. Jadi apa sih yang menjadi keluh kesah dari pelanggan tersebut? Setelah itu baru nanti membangun atau memperbaiki atau membuat suatu mock-up. Kalau sudah nanti baru pelanggan nanti bisa melihat atau menguji mock-up tersebut. Ya, jadi tahapan yang dilakukan ini berbeda karena ini masih sekedar prototype. Ya, mengenai prototipenya ya yang akan dilihat gitu. Kemudian nah di sini ada istilah mock-up. Istilah mock-up itu sebenarnya juga bukan merupakan istilah yang asing bagi kalian karena dulu mungkin kalian juga pernah semester sebelumnya pernah belajar dalam membuat suatu mock-up dengan menggunakan aplikasi tertentu. Kalau didefinisikan di sini mock-up itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai model desain, bisa untuk mengajar, demonstrasi, evaluasi desain, promosi, atau keperluan yang lainnya, yang mampu menyediakan atau mendemonstrasikan sebagian besar fungsi dari perangkat lunak dan memungkinkan pengujian desain perangkat lunak. Kalau misalkan nih, kalau kalian dalam membuat mock-up dengan menggunakan software misalkan Just in Mind, nah nanti kalau misalkan mock-up kalian sudah jadi, itu nanti bisa kita lihat, bisa dilihat ilustrasinya, jalannya program atau jalannya pengembangan sistemnya itu nanti seperti apa, seperti itu. Ya, kalau misalkan menggunakan Just in Mind. Oke. Nah, kemudian berikutnya model yang ketiga adalah RAD atau Rapid Application Development. Nah, untuk model RAD ini ya, ini merupakan suatu model yang merupakan adaptasi dari model air terjun atau waterfall tapi dengan versi kecepatan tinggi ya. Dan dengan menggunakan model waterfall ini ya, nanti untuk pengembangan setiap komponen dari perangkat lunaknya. Jadi ini merupakan
adaptasi dari model waterfall dengan kecepatan tinggi. Nah, nanti tahapan-tahapan dalam model RAD itu sendiri, nanti di sini ada beberapa tahapan ya. Mulai dari tahapan yang pertama, ini sebenarnya bukan pemodelan bisnis, tapi tahapan yang pertama ini adalah pemodelan sistem. Pemodelan sistem, kemudian berikutnya pemodelan data, pemodelan proses, pemodelan aplikasi, kemudian terakhir pengujian dan pergantian. Jadi kalau model RAD itu biasanya diterapkan untuk suatu pengembangan yang membutuhkan waktu yang relatif singkat. Contohnya misalkan di sini hanya membutuhkan waktu sampai dari 60 sampai 90 hari gitu. Jadi kalau misalkan suatu pengembangan sistem yang membutuhkan waktu yang singkat, nah ini bisa menerapkan dengan menggunakan model RAD, salah satunya. Nah, ini sudah dijelaskan ya mengenai pemodelan sistem, pemodelan data, pemodelan proses, kemudian pembuatan aplikasi, dan pengujian serta pergantian. Oke, silahkan nanti bisa dilihat, coba dipahami ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Baik, kemudian Ibu ke tahapan selanjutnya, ke model selanjutnya yaitu model iteratif. Model iteratif ini suatu model yang mengkombinasikan antara proses-proses yang ada pada model waterfall dengan iteratif ya, pada model prototype yang nantinya akan menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Kalau untuk model iteratif ini biasanya cocok untuk pengembang dengan turnover staff yang tinggi. Nah, kita lihat untuk model iteratif di sini ya. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan sama ya, ada analisa, desain, kode, uji ya. Ini hampir sama dengan model waterfall tadi ya, karena kan ini merupakan kombinasi tadi ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah model spiral. Model spiral ini merupakan suatu model ya, di mana nanti akan membagi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga dengan wilayah kerja atau task region. Dan biasanya model spiral ini cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan skala besar ya, tetapi target waktu dan biayanya itu tidak terlalu tinggi seperti itu ya. Dan satu lagi, sebenarnya kalau untuk sistem yang lebih kompleks juga ini digunakan model spiral. Nah, ini model spiral ya, jadi tahapannya mulai dari perencanaan, kemudian ada analisa resiko, ada rekayasa, kemudian ada konstruksi, kemudian ada evaluasi pelanggan, ya, kemudian ada komunikasi dengan pelanggan. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama tadi adalah adanya komunikasi dengan pelanggan, yaitu membangun adanya suatu komunikasi yang efektif tentunya antara si pelanggan dengan si pengembang supaya tahu apa yang dibutuhkan oleh si pelanggannya dalam pengembangan sistemnya. Yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan ini mulai dari mendefinisikan sumber dayanya, yang dibutuhkan nanti apa saja, waktu, kemudian informasi terkait dengan proyek yang akan dikembangkan. Yang ketiga adalah mengenai analisa resiko. Analisa resiko ini diperlukan untuk memperkirakan resiko-resiko dari segi teknis dan manajemen nanti itu seperti apa. Pasti dalam pengembangan sistem ini biasanya juga mungkin tidak berjalan secara lancar gitu. Mungkin ada kendala-kendalanya gitu. Maka ini harus diperkirakan juga ya. Kira-kira resiko yang nantinya akan muncul itu apa.
Kemudian rekayasa, ya di rekayasa ini diperlukan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi perangkat lunaknya. Kemudian tahapan yang kelima ada konstruksi dan peluncuran, ya. Yang di sini adalah dibutuhkan untuk mengkonstruksi, kemudian menguji, kemudian melakukan instalasi dan menyediakan dukungan terhadap user. Jadi kalau udah siap, ya siap diterapkan, nantinya bisa dilakukan uji atau pengujian ataupun instalasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi pelanggan. Jadi setelah dilakukan pengujian, nanti bisa dilakukan evaluasi dari segi pelanggan apakah memang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan atau tidak. Oke, jadi itu ya model dalam SDLC. Ada 5 model yang perlu kalian pahami dan ketahui, ya. Mulai model waterfall, kemudian prototype, kemudian model RAD, kemudian model iteratif, dan model spiral. Jadi nantinya kalau misalkan kalian mau mengembangkan sistem, silahkan kalian pilih salah satu model ini yang kalian pahami. Walaupun sebagian besar dari mahasiswa UPSI sendiri menggunakan model waterfall dalam melakukan pengembangan sistemnya, tapi kalau misalkan kalian mungkin mau mencoba dengan menggunakan model selain waterfall ini, bisa prototype, iteratif, spiral, ya atau RAD, ya itu silahkan saja gitu. Jadi tidak harus terpaku pada ini harus waterfall seperti itu, ya. Yang penting kalian paham. Oke, nah di sini ada salah satu contoh suatu proses bisnis mengenai perpustakaan, yang mana nanti dari proses bisnis ini nanti kita bisa menentukan dokumen input dan outputnya. Oke, jadi nanti pada saat kalian melakukan riset, ya, kalau membahas mengenai sebuah sistem, kalian harus bisa menceritakan mengenai alur kerja dari sistem yang akan kalian bahas di situ. Gitu. Jadi, nah nanti penyampaian atau penggambaran alur kerjanya nanti bisa kalian buatkan ke dalam proses bisnisnya. Nanti itu seperti apa saja. Dalam pembuatan proses bisnis itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kalian bisa membaginya dalam per proses, seperti contoh yang ada di sini. Misalkan kita membahasnya sistem informasi perpustakaan, ini ada mulai dari proses pendaftaran, proses peminjaman, kemudian ada proses pengembalian buku, dan proses pembuatan laporan. Tapi bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu kalian langsung buat dalam satu paragraf, cerita dalam satu paragraf. Itu tidak apa-apa, ya. Boleh kalian pilih salah satu. Bisa dibagi menjadi beberapa proses atau dibuat dalam satu paragraf. Yang penting dalam pembuatan proses di bisnisnya itu memang harus benar-benar menceritakan secara real mengenai alur kerja yang ada di tempat tersebut, itu seperti apa sistemnya, sistem yang berjalannya. Gitu ya, sehingga nantinya pada saat kalian dimintai untuk membuatkan analisa kebutuhannya itu panduannya itu adalah dengan melihat probis yang ada yang sudah kalian buatkan. Oke. Nanti kemudian dalam pembuatan proses bisnis secara detail pada saat kalian menceritakan mengenai alur kerja dari sebuah sistem, nanti tentunya kalau kita berbicara mengenai alur kerja atau probis sebuah sistem, ya nanti di situ pasti melibatkan dokumen-dokumen, ya dokumen-dokumen yang digunakan di dalam sistem tersebut. Ada yang dinamakan dokumen input dan ada yang dinamakan dokumen output. Nah, ini kalian harus bisa membedakan mana yang merupakan dokumen input dan mana yang merupakan dokumen output. Ya, kalau dokumen input itu bisa berasal dari luar sistem. Ya, kalau misalkan dokumen output itu bisa merupakan hasil pemrosesan yang dibuat.
ya, hasil pemrosesan yang dibuat di dalam sistem tersebut. Contoh seperti ini, misalkan. Contoh misalkan Ibu bahas dulu ya sistem yang lain sebelum ke sistem informasi perpustakaan supaya kalian mungkin ada penggambaran, ada gambaran atau bayangannya terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan kita membahas mengenai sistem informasi penjualan, misalkan proses bisnisnya seperti ini. Jadi setiap pelanggan yang akan misalkan akan melakukan pemesanan ya, pemesanan dia nanti dapat membawa surat jalan. Ya, membawa surat jalan nantinya untuk diserahkan ke bagian penjualan. Nah, nanti dari bagian penjualan nanti dia akan melakukan pengecekan terhadap daftar barang yang ada. Apakah barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut itu ada atau tidak stoknya. Kalau misalkan ada, nanti akan dikonfirmasikan kepada pelanggan dan nanti pemesanan pelanggan itu nanti akan diterima. Tapi kalau misalkan barangnya itu tidak ada, juga pasti akan dikonfirmasikan bahwa barangnya itu tidak ada. Nah, nanti kalau misalkan barangnya ada, ya, dan pemesanannya itu diterima, selanjutnya bagian penjualan nanti ini akan membuatkan misalkan sebuah nota yang berisi pemesanan dari si pelanggan tersebut, ya. Dan nantinya setelah nota ini dibuat, nanti salah satu notanya nanti akan diberikan kepada pelanggan. Kalau misalkan ini notanya dibuat rangkap beberapa lembar, sebagai bukti bahwa pemesanannya itu sudah diterima. Setelah itu nanti baru nanti pelanggan akan melakukan pembayaran misalkan. Nah, pada saat pelanggan itu mau melakukan pembayaran, ya, nanti pelanggan akan mendapatkan misalkan kwitansi sebagai bukti pembayarannya. Ya, sebagai bukti pembayarannya. Dan setiap bulannya nanti bagian penjualan ini nanti akan membuatkan yang namanya laporan penjualan untuk diserahkan ke pemilik atau ke pimpinan. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan ini, sebenarnya kita sudah bisa menentukan dokumennya apa saja nih yang harus ada di dalam sistem tersebut. Yang pertama tadi ada yang namanya surat pemesanan, yang kedua ada daftar barang, yang ketiga tadi ada kwitansi, yang keempat tadi ada laporan penjualan. Misalkan seperti itu, ada 4 dokumen. Nah, dari 4 dokumen ini nanti kita harus bisa memilah mana yang termasuk dokumen masukan dan mana yang termasuk dokumen keluaran, gitu. Jadi yang termasuk dokumen masukan misalkan tadi karena yang dari luar itu adalah surat pemesanan ini adalah dokumen masukan. Kemudian satu lagi daftar barang, ini juga merupakan dokumen masukan karena ini nanti digunakan untuk memproses pemesanan dari si pelanggan tadi. Nah, dokumen keluarannya apa? Dokumen keluarannya tadi nanti ada nota, ada kwitansi, dan juga ada laporan penjualan. Seperti itu. Karena kan ini nota, kwitansi, laporan penjualan ini ada atau muncul karena adanya transaksi pemesanan tadi. Kalau misalkan tidak ada pemesanan dari pelanggan, maka ini tidak akan muncul. Makanya ini dinamakan sebagai dokumen output. Itu sebagai gambarannya terlebih dahulu. Ya, mengenai dokumen masukan dan dokumen keluaran. Nah, kemudian kalau dari contoh yang ada di sini, nah kalau kalian sudah paham dari cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah mungkin dari cerita ini kalian bisa menentukan harusnya nantinya mana yang termasuk dokumen masukan dan mana yang termasuk dokumen keluaran. Oke, kita bahas yang ada di sini. Di sini pada saat membahas prosedur pendaftaran anggota, nantinya calon anggota itu nanti akan mengisi formulir terlebih dahulu, kemudian dia menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti identitas calon anggota kepada petugas perpustakaan.
Baru nanti petugas perpustakaan itu nanti akan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan serta mengarsipkan fotokopi KTP calon anggota. Dari proses ini, proses pendaftaran ini, kita bisa menarik kesimpulan dokumen apa saja yang ada di sini. Kalau menurut cerita yang ada di sini, ya, dokumen yang harus ada itu yang pertama adalah formulir. Ada formulir pendaftaran, kemudian ada fotokopi KTP, kemudian nanti ada buku anggota perpustakaan, dan kemudian ada kartu anggota, ya, dari proses pendaftaran ini. Ya, harusnya dokumennya yang ada ini. Jadi kalau nanti kalian riset atau observasi, setidaknya dokumen-dokumen ini harus kalian dapatkan karena ini nanti akan mendukung dari cerita kalian di dalam menyampaikan proses bisnisnya. Kemudian yang kedua di sini di proses peminjaman buku. Nah, di proses peminjaman buku, nanti di sini anggota perpustakaan itu akan memberikan kartu anggota sebagai bukti bahwa dia merupakan anggota perpustakaannya, anggota perpustakaan, dan nanti dia akan menyerahkan buku yang akan dia pinjam kepada petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan nanti akan mencatat ya data buku yang dipinjam tersebut ke dalam buku daftar peminjaman dan mencatat di lidah buku. Nah, ini di dalam proses peminjaman buku ini kita juga bisa menentukan dokumennya apa saja nih. Oh, ini nanti ada kartu anggota, kemudian ini ada buku daftar peminjaman dan juga ada lidah buku. Lidah buku itu maksudnya gini loh. Kalau misalkan kalian pernah ke perpustakaan dan melakukan peminjaman buku, maka di belakang di halaman yang terakhir itu kan biasanya ada kartu kecil ya, yang mencatat historis dari peminjam. Nah, itu yang dimaksud dengan lidah buku itu seperti itu, ya. Oke, berikutnya adalah proses pengembalian buku. Nah, pada saat proses pengembalian buku di sini, anggota nanti akan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan. Kemudian nanti petugas akan mencatat kembali ke dalam daftar buku peminjaman dan lidah bukunya mencatat tanggal pengembalian buku. Nah, dan mengembalikan kartu anggota. Di proses pengembalian buku ini, nanti dokumennya yang terlibat ada buku daftar peminjaman, kemudian ada lidah buku, dan ada kartu anggota. Ya. Dan terakhir di sini proses pembuatan laporan. Jadi kalau kita membahas sistem, itu pasti diakhiri dengan pembahasan mengenai pembuatan laporan. Ya. Di proses pembuatan laporan, nanti petugas perpustakaan itu akan membuat yang namanya laporan peminjaman buku yang nantinya akan diserahkan kepada kepala perpustakaan. Nah, di proses pembuatan laporan ini nanti dokumen yang muncul itu adalah laporan peminjaman buku. Nah, dari cerita ini ya, kalau kita sudah baca secara keseluruhan dan kita pahami ya mengenai proses bisnis yang ada di dalam sistem perpustakaan ini, maka kita bisa menyimpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam sistem perpustakaan ini nanti apa saja. Tadi mulai ada formulir pendaftaran, ada KTP, ya, kemudian ada buku anggota perpustakaan, kemudian ada kartu anggota, kemudian ada buku daftar peminjaman, kemudian ada lidah buku, dan ada laporan peminjaman. Ya, ini dokumen-dokumen ini nantinya harus didapatkan. Ya, nah nanti dari dokumen-dokumen ini baru kita bisa menentukan mana yang termasuk dokumen masukan dan mana yang termasuk dokumen keluaran. Kalau berdasarkan dari cerita ini, maka kita bisa menyimpulkan yang termasuk dokumen masukannya salah satunya adalah fotokopi KTP. Itu merupakan dokumen masukan dan formulir. Formulir pendaftaran itu juga merupakan dokumen masukan. Sedangkan
tadi ada buku buku anggota perpustakaan, ada kartu anggota, kemudian ada buku daftar peminjaman, ada lidah buku, dan ada laporan peminjaman buku. Ini merupakan dokumen keluaran, ya, seperti itu. Jadi harus bisa ya menentukan mana yang merupakan masukan, mana yang merupakan keluaran. Itu yang paling penting sekali kalau kita membahas mengenai sebuah sistem. Oke, nah di sini ini kurang lengkap ya dalam menentukan dokumen input dan outputnya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, dokumen inputnya ini harusnya apa saja, dokumen outputnya itu harusnya apa saja. Ya, nanti bisa kalian pahami ya dari cerita yang sudah Ibu sampaikan. Harusnya dokumen inputnya tidak hanya formulir pendaftaran, tapi ini harus juga ada KTP. Dokumen outputnya tidak hanya kartu anggota dan laporan peminjaman, tapi tadi ada lidah buku, ada daftar buku peminjam, dan ada daftar buku peminjaman. Seperti itu. Nah, ini harus didukung dengan dokumen-dokumennya. Ini contoh dokumennya seperti formulir pendaftaran seperti ini, ya. Nah, nanti formulir pendaftaran, kemudian kartu anggota, kemudian laporan peminjaman, ya. Nah, nanti pada saat kalian sudah bisa menentukan dokumen masukan dan dokumen keluarannya, ya, dokumen masukan dan keluarannya, nah nanti baru kalian dapat menjabarkan mengenai spesifikasi dokumen masukan dan keluarannya. Ya, ini kurang lengkap, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya pada saat kita sudah membahas proses bisnis, nanti akan Ibu berikan contoh yang lebih lengkap lagi ya untuk penjabaran dari spesifikasi dokumen masukan dan dokumen keluaran. Kalau di sini hanya nama dokumen, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi, ya. Harusnya masih ada ada 2 parameter lagi seperti fungsi dan bentuk. Nah, ini belum ada ya, nanti bisa ditambahkan. Jadi ini nanti setelah kita bisa memilah-milah dari mana ini dokumen masukan dan mana ini dokumen keluaran, ya. Kalau sudah bisa kita pilah-pilah, maka langkah berikutnya adalah kita membuatkan spesifikasi dokumen masukan dan spesifikasi dokumen keluaran. Jadi setiap dokumen tadi kita buatkan spesifikasi dokumen masukan dan keluarannya itu apa saja, seperti apa gitu ya. Ini contohnya kalau misalkan kita menjabarkan untuk spesifikasi dokumen masukan untuk dokumen formulir pendaftaran. Nah, ini sumbernya tadi kan dia disampaikan dari anggota, tujuannya tadi diserahkan ke petugas perpustakaan. Medianya berupa kertas, kemudian misalkan jumlah dokumennya itu hanya 1 lembar, misalkan kemudian frekuensinya ini adalah setiap ada calon anggota perpustakaan. Jadi kalau misalkan frekuensi itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, atau setiap dokumen itu muncul itu pada saat apa. Nah, formulir pendaftaran ini digunakan ini pada saat misalkan setiap ada calon anggota perpustakaan yang baru yang akan melakukan pendaftaran. Jadi seperti itu. Jadi nanti banyak. Ini baru formulir pendaftaran. Kalau misalkan tadi ada KTP ya berarti kalian jelaskan lagi spesifikasi dokumen untuk KTP seperti itu, ya. Nah, ini ada kartu anggota, ada laporan peminjaman, dan ini pun juga dibuatkan spesifikasi bentuk keluarannya. Parameternya sama seperti spesifikasi dokumen masukan, cuma di sini isiannya aja yang berbeda. Oh, kalau untuk bahasanya mengenai kartu anggota, nah misalkan nama dokumennya kartu anggota tadi kan yang membuat adalah petugas. Nah, petugas ini sebagai sumbernya. Nah, nanti kartu anggota itu diserahkan ke anggota. Jadi tujuannya nanti ke anggota. Medianya misalkan kertas, kemudian jumlahnya ini ada 1 lembar. Nah, frekuensinya misalkan ini setiap ada anggota yang baru. Ya. Kemudian contoh lagi, satu lagi, misalkan di sini untuk laporan peminjaman. Tadi yang membuat adalah petugas perpustakaan.
tujuannya ini salah, ini bukan anggota ya. Jadi ini Ibu ada revisi sedikit di slide ini, bukan anggota tapi ini harusnya kepala perpustakaan ya, kepala perpustakaan, karena menurut proses bisnisnya tadi, alur cerita yang ada di sini tadi, kalau kita lihat di sini tadi ya, nih di bagian akhir petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman, nantinya akan diserahkan kepada kepala perpustakaan. Jadi nanti yang membuat laporan peminjaman itu adalah petugas perpustakaan dan nantinya akan diserahkan kepada kepala perpustakaan. Ya, misalkan medianya kertas, jumlahnya dokumennya hanya 1 lembar dan nantinya ini diberikan setiap bulan. Oke? Itu ya yang nantinya pembahasannya. Jadi setidaknya ini kalian sudah sedikit ada gambaran mengenai proses bisnis dan mengenai pembuatan spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Nantinya kalau misalkan Ibu minta kalian membuatkan proses bisnis beserta spesifikasi dokumen masukan dan keluarannya, kalian harus bisa. Ya, oke, ya seperti ini. Jadi Ibu cukupkan sekian dulu penjelasan Ibu mengenai materi metode pengembangan sistem beserta dokumen input dan output. Kalau misalkan nanti ada yang kurang dipahami, silahkan bisa sharing ke Ibu. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.